Selamat pagi, Yengki Brapotri Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Suta Wijaya Bumi Tanjung. Horas, horas, horas. Materi ini kita lanjut. Kalau kemarin tentang kegiatan orari, kegiatan amatir, yang lalu telah kita bahas tentang melaksanakan kontes. Jadi kontes itu radio komunikasi dua arah ya. Dua arah, si penerima mencatat, si pemberi mencatat. Kontes dia mempunyai waktu yang lebih lama dari special call. Kalau special call itu hanya stasiun radio pemancar saja yang memancar, baru bisa yang mendengarkan membalas. Tapi kalau kontes ini dia ada yang berpindah-pindah frekuensi, tidak boleh tetap, ada yang boleh tetap, tapi diatur dengan lama penggunaan. Misalnya saya menggunakan di katakanlah 7120 dengan lama waktu 10 menit. Nanti saya akan menggeser dan beritahu kepada rekan, silakan dilanjut waktu saya habis. Ada juga yang berganti. Yengki Brapotri Papa Serawiski, Yengki Brapotri Mike Uniform Delta. Silakan Pak Mud, bagus penerimaan. Habis itu Pak Mud lagi memancar, dia manggil, itu kontes. Jadi bisa saja yang awal kata panitia tentukan cara kontesnya. Apakah satu orang menggunakan, tidak boleh dua radio ya. Satu orang menggunakan frekuensi berapa lama. Ada yang menggunakan langsung berganti, ada yang menggunakan 10 menit, ada 15 menit, tergantung panitia. Ada juga di kontes tersebut menggunakan umur ya. Yengki Brapotri Papa Serawiski 66. Oh, mereka tahu umur saya 66. Ini tergantung penunjuk pelaksanaan kegiatan. Jadi panitia melaksanakan juklak. Ada juga yang kalau umur diberikan yang pria, wanita dia 00. Kalau menggunakan umur yang laki-laki, apakah dia 42, 41, tergantung si penerima kontes tersebut. Tapi untuk wanita umumnya dia menggunakan 00, tidak menyebutkan usianya. Itu untuk yang wanita kontes. Jadi kontes dilaksanakan dalam kegiatan amatir. Apakah itu dalam rangka hari ulang tahun lokal, apakah ulang tahun daerah, apakah ulang tahun nasional, apakah ulang tahun Hari Pahlawan, apakah ulang tahun Angkatan Bersenjata, atau hari ulang tahun Prumtel, terserah dalam rangkanya. Karena panitia menyiapkan keselkat dan ada kalanya dibuka bupati atau wali kota atau ketua orari atau ketua lokal, tergantung panitia menyiapkannya. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan kontes, satu kegiatan amatir, di mana amatir ini adalah satu hobi komunikasi atau hobi komunikasi yang menyenangi elektronika. Jadi mereka uji coba, solder menyoder. Saya pernah menjadi wakil pelaksanaan solder bareng se-Indonesia di Sidoarjo. Orang-orang jauh datang, nyodor bareng. Tergantung panitia mau membuatkan apa kegiatan itu. Ini ada juga kegiatan amatir itu set up emergency. Jadi masing-masing lokal, peserta yang datang, mendaftar, diatur apakah 3 orang, apakah 2 orang. Panitia menyiapkan power supply atau switching, listrik, menyiapkan kabel, menyiapkan anten tiang,
Yang dibutuhkan di sana adalah secekatan mana dan setepat apa dia bisa memancar sesudah dirakit sama dia. Karena panitianya menyiapkan sendiri-sendiri. Antennya ada di situ, tidak terpasang. Radionya ada di situ, frekuensinya sudah ditentukan, power supply-nya atau switching-nya ada di situ. Juga antennya, apa yang didapat di sini yaitu keterampilan kerjasama. Jadi mereka berdua atau bertiga bagaimana mereka kerjasama. Kalau yang satu memberdirikan anten, yang satu narik kabel, yang satu mencoba cek apakah dia mempunyai analiser di frekuensi mana ini anten sudah terpasang, dia mencek pakai SWR power cable. Tapi kalau power cable ini tanpa pakai radio ya. Kalau tadi analiser tidak pakai radio, kabel saja ke anten. Juga dia mengecek sesudah terpasang dengan radio, dia akan memasang SWR power cable. Nah ini nanti panitia menentukan siapa yang juara. Jadi kami sering juara dari Sidoarjo itu, apakah dulu juara di Blitar, di Malang, ya tergantung dari ikutnya peserta. Saya juga ikut penggembira. Penggembira. Kalau penganting saya ikut. Itu kegiatan yang disebut dengan sit up emergency, satu kegiatan orari. Jadi bukan dibilang orang mari-mari ya, tapi kegiatannya banyak. Wes tuwek pensiunan menyenang, nggak laki nggak perempuan. Omak-omak ikut. Kalau lihat cewek-cewek cantik itu ikut orari aja. Ramah-ramah orangnya. Ada juga perlombaan Morse. Oh, Jawa Timur nih juara Morse. Dua-dua perempuan ini, orang Malang yang Bravo. Morse itu CW. Suara ya. Titit. Nah itu A. Titit. Nah ini orang senang Morse. Ini radio abadi, nggak ada hujan, nggak ada propagasi, nggak ada skip. Jadi kalau 80 meter band itu terbatas ya, jam tengah 5 sampai jam 8 pagi ya, paling maksimal jam tengah 9 lah. Habis itu nggak bisa, jam 10 nggak bisa 80 meter band. Tapi kalau si W ini ya go ahead. Jadi diterima radio menggunakan bunyi ketuk. Kalau kami di militer ada tanda suara tembakan, tatatat, tatatat. Nah itu berarti K ya, ratit. Nah, kalau suara hit, nah itu K. Kalau R, tit, wah ini. Itu kegiatan CW Morse juga diperlombakan. Dulu kami ujian, saya Delta, ujian Morse, sekarang tidak. Jadi sekarang yang ikut ujian itu adalah penggalang. Yang melihat aturan pemerintah, evaluasi, dianggap yang Delta sekarang itu atau yang Foxtrot, yang Golok sekarang itu nggak perlu lagi lah diujikan, bisa saja. Jadi kegiatan Morse. Ada juga yang jelas kegiatan amatir radio ini bantuan komunikasi. Banjir di Aceh, terjadi galodo di Sumatera Barat, di kampung saya sana, Sibolga, Sidimpuan. Nah ini karena listrik pada mati, anak orari punya aki, radio orari ini bisa pakai aki. Nah, bisa dia hanya 5 watt saja dia, pakai radio HF, pakai internet dia. FT8. Cuman di FT8 ini tidak pois ya. Hanya mengabarkan saja. Oh ini stasiunnya ada memancar ini, disenggol jadi. Jadi dukungan komunikasi radio ini, apakah itu orari maupun rapi, cepat. Batu-batu itu gunung penanjakan, gunung Bromo penanjakan nggak ada ya. Baru dia memuntahkan lahar, anak orari sudah lari, masang perangkawan-perangkawan berangkat. Jadi bantuan dukungan komunikasi. Oh pemerintah Sidoarjo melaksanakan kegiatan pemilu.
ya membantu panitia dukungan komunikasi. Ada ujian nasional, kumpul di GOR, segala pengajian akbar, ikut orari membantu dukungan komunikasi, baik bencana alam, kegiatan jalan Mojokerto, Surabaya, ikut kegiatan-kegiatan membantu pemerintah dalam rangka dukungan komunikasi. Ada juga nasional itu Idul Fitri, Idul Adha. Nah, anak orari masang di pos-pos. Saya dari mulai tahun 90 ikut, jadi sertifikat dari wali kota Surabaya dulu. Hampir tiap tahun saya ikut. Yang kemarin saya terakhir, lokal saya, Natal dan Tahun Baru di pos Desa Gelam, wilayah Timur Sidoarjo, disebut dengan pos Timur. Nah, ini dukungan komunikasi dalam rangka Natal dan Tahun Baru atau Idul Fitri atau Idul Adha sesuai dengan kegiatannya. Kegiatan itulah dukungan komunikasi, melaksanakan dukungan komunikasi. Jadi bantuan komunikasi ini sangat perlu ya. Banjir misalnya, atau ada anak belum diketemukan tenggelam, atau ada yang kebakaran, ya perlulah komunikasi untuk dibantu. Kalau zaman-zaman saya dulu di Medan ini lebih percaya radio orari daripada yang lain tentang berita meninggal dunia. Bukan karena handphone belum ada ya. Memang lebih percaya karena di gunung-gunung itu anak orari itu begitu dia terima, matikan stasiunnya, keluarkan sepeda motor atau mobil, dia pergi ngantar. Jadi di pojok-pojok sawah atau gunung sana diberitahukan, lebih percaya ada berita duka. Dari siapa? Radio orari, anak orari. Nah ini dukungan komunikasi dalam rangka kegiatan amatir radio, kali ini hobi komunikasi dan elektronika. Waktu kita singkat, saya nantikan lanjut. Baiklah, sebagai edukasi kepada rekan-rekan yang belum tahu apa itu orari, kenapa ada di jalan-jalan, di dukungan komunikasi Tahun Baru, Idul Fitri, ada di tempat bencana alam, di rumah sakit. Misalnya kemarin ada runtuh pondok pesantren Al-Ghazali, itu butuh komunikasi, butuh bantuan. Demikian dulu, terima kasih banyak. Kekurangan itu dari saya. Yengki Braputri, Papa Serawiski, Insinyur Suta Wijaya Bumi Tanjung, Horas, 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 sampai jumpa.